guru kita, pembimbing kita Al-Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala yang sudah hadir bersama Ana di studio Radio Hidayah FM. Program bimbingan Al-Quran spesial di Radio Hidayah, Tashih Tilawah wa Tadabburil Ayah. Di kesempatan kali ini kita akan mentashih atau mentahsin, memperbaiki bacaan kita pada surah Al-Fil. Dan nanti insya Allah di sesi yang kedua ada praktek, dan di sesi yang ketiga kita tutup dengan mendengarkan apa aja yang terkandung ya di dalam surah Al-Fil. Kita akan dengarkan ayat-ayat Allah ini melalui tadabbur dan kaum muslimah rahimanillah wa yakum jami'an. Di kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kebersamaan kita. Edisi lembar kerja Selasa malam Rabu sudah masuk tanggal 9 bulan Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan masih hari Selasa tanggal 27 Januari 2026. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, tidak terasa kurang dari sebulan lagi kita akan memasuki Syahrul Quran, Syahrul Mubarak, Syahrul Siyam wa Syahrul Ramadan. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, kita akan buka dengan sapaan hangat kepada guru kita Al-Ustaz Zulfikar LC Hafizahullah Ta'ala sebagai pembuka. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah nahnu bi khair wa kaifa haluk ya Aba Auni? Masya Allah. Nahnu bi khair aidan ya Ustazana. Hayakallah wa barakallahu fik. Nah, wa fika barakallah ya Ustazana wa barakallahu fikum. Ayo ikhwah al-mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidah, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, surah Al-Fil akan kita bahas malam ini. Kita akan dengarkan dulu muqaddimah atau pembuka sebagai motivasi tambahan semangat kita di malam hari ini. Langsung saya kita dengarkan dari studio, kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i, dan langsung saya kepada Ustaz kita persilakan. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma ja'alil Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa qa'idana wa sa'iqana ila jannatika jannatin na'im. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM, para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, Rabbul Izzati wal Jalalah, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, dan yang mengatur alam semesta ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan dan mencurahkan kepada kita nikmatnya yang tak terhingga, sehingga tidak pernah berlalu sedetik pun dari kehidupan kita kecuali selalu diliputi oleh nikmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala adalah mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bersyukur, yaitu tambahan nikmat daripada Allah, seperti yang dikatakan oleh Allah, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita merupakan hamba-hamba Allah yang memiliki kesadaran untuk bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat beriringkan salam kita aturkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk di antara umat Rasulullah SAW yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM, para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui radio kesayangan kita ini untuk melanjutkan pelajaran kita, belajar kita, latihan kita untuk membaca kitabullah, mentahsin tilawah kita terhadap kitabullah, kemudian berusaha untuk memahami dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Suatu usaha untuk mempelajari kitabullah agar mendapatkan banyak pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga kebaikan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis tersebut kita dapatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM, para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Terakhir kita sudah berlatih mentahsin tilawah kita terhadap surat Quraisy. Sekarang kita lanjut ke surat berikutnya, yaitu surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Sebelum kita berlatih dan sebelum kita mentadabburi ayat-ayatnya, seperti biasa kita kembali mengulang sedikit dari materi tajwid yang sudah kita pelajari dan sampaikan sebelumnya. Masih tentang makharijul huruf. Makharijul huruf ini adalah perkara yang sangat penting untuk dipelajari, karena dengan menguasai makharijul huruf dan sifatul huruf akan memudahkan kita untuk mempraktikkan bacaan yang benar seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sampai kepada kita secara turun-temurun. 6. Terakhir kita sudah menjelaskan tentang makhraj huruf ta, dal, dan ta. Sekarang kita masuk ke makhraj huruf berikutnya, masih huruf yang keluar dari lidah, yaitu huruf dha, huruf zal, dan huruf tha. Dha, zal, tha. 3 huruf ini keluar dari makhraj yang sama, yaitu dari ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi seri atas. Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala mengatakan wadh-dha'u wadh-dhalu wa thalil ulya min tarafaihima. Wadh-dha' wadh-dhal wa thalil ulya min tarafaihima. Huruf dha, huruf dzal, dan huruf tha keluar dari ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi seri atas. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Jazari. Jadi dalam pengucapannya, ujung lidah, kalau ini ujung lidah dan ini ujung gigi seri atas disentuhkan, ya, ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Lidah khususnya pada huruf dha dalam pengucapannya jangan terlalu panjang ujungnya itu melewati ujung gigi seri atas, tapi disentuhkan bersamaan, ya, ujung dengan ujung. Nah, itu huruf dha, huruf zal, dan huruf tha keluar dari makhraj yang sama, namun dalam yang membedakannya nanti adalah sifatul huruf. Huruf dha huruf tebal karena dia memiliki sifat isti'la, huruf zal tipis karena dia sifatnya istifal. Kemudian huruf tha yang membedakannya, dia memiliki sifat hamas yang tidak dimiliki oleh huruf dha dan huruf zal. Insyaallah nanti akan ada pembahasan kita akan lalui pembahasan tentang sifatul huruf. Nah, huruf dha contohnya adalah dha, dhi, dhu. Al-zalimin, zulimu, yazlimuna, ya. Zilalan zalila, zillan zalila, fi zilalin wa uyun. Ini huruf dha, ya. Huruf za, zi, dhu. Alladzina, ya. Kadzabu, azza, ya. Kemudian huruf tha, ya. Katsira, katsarakum, ya. Ini 3 huruf yang keluar dari ujung lidah dengan disentuhkan pada ujung gigi seri atas. Ada beberapa kesalahan
yang terjadi dalam mengucapkan huruf-huruf yang 3 ini. Pertama, kesalahan dalam pengucapan huruf dha. Ya. Di antaranya mengucapkan huruf dha mirip dengan huruf zai. Ya. Seolah-olah dia huruf zai yang diismamkan. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Aiman Rusli Suwaid dalam kitabnya Tajwidul Musawwar. Di antaranya adalah ibdalul dha sadan musyammatan zayan. Yaitu menukar pengucapan huruf dha mirip dengan huruf sad yang diismamkan ke huruf zai. Ya. Al-zalimin dibaca az-zalimin, az-zalimin, az-zalimin. Ya, seperti huruf zai yang ditebalkan, ya. Begitu juga di antara kesalahan yang lain pada huruf zal sama dengan huruf dha, yaitu mengucapkan huruf zal mirip dengan huruf zai. Alladzina, allazina, alladzina, allazina, wadzakirina Allah, wadzakirina Allah. Ini adalah merupakan kesalahan. Sedangkan pada huruf tha, kesalahan yang sering terjadi adalah mengucapkan huruf tha mirip dengan huruf sin. Mirip dengan huruf sin. Fakassarakum, fakassarakum. As-tha dibaca dengan as-sin. Ini adalah kesalahan yang terjadi dalam pengucapan tiga huruf ini, yaitu huruf dha, huruf zal, dan huruf tha. Dha dan zal dalam pengucapannya sering terjadi kesalahan, dua huruf ini berubah mirip menjadi huruf zai. Innallaha la yahdil qawmal zalimin. Al-qawmal zalimin. Al-zalimin menjadi qawmal zalimin. Az-za, ya, diberikan sedikit sifat shafir, namun yang merupakan salah satu dari sifat huruf zai, namun di saat bersamaan diberikan sifat isti'la sehingga terdengar tebal, mencampurkan antara sifat zai dengan sifat isti'la yang dimiliki oleh huruf dha, sehingga jadilah dia huruf zai yang ditebalkan. Az-zalimin, ini salah. Yang benar al-zalimin, ya. Begitu juga dengan zal, wadzakirina, kesalahannya dirubah menjadi zai, wadzakirina. Huruf tha berubah menjadi sin, ya, fakassarakum, fakassarakum. Ini adalah kesalahan yang sering terjadi yang mesti kita hindari, ya. Ini sedikit untuk makharijul huruf. Dan sekali lagi, untuk menguasai makharijul huruf ini perlu, di samping kita mengetahui letak-letak makharijul hurufnya, ya, perlu kita melatihnya, ya. Dengan sering latihan, alhamdulillah sekarang materi-materi tentang ini sangat banyak kita dapatkan, baik melalui buku, begitu juga video-video yang ada di internet, ya. Ini bisa kita manfaatkan untuk latihan. Dan yang paling efektif adalah belajar kepada yang menguasai praktek tersebut, khususnya berkaitan dengan makharijul huruf dan sifatul huruf. Ketika kita sudah mengetahui teorinya, mengetahui penjelasan tentang letak-letak makharijul huruf, mulailah kita berlatih, ya. Semakin sering kita berlatih, maka semakin banyak peningkatan pada kualitas bacaan yang kita dapatkan. Ketika kita sudah menguasai makharijul huruf dan sifatul huruf dengan baik, maka insyaallah taala untuk menguasai ahkam-ahkam hukum-hukum tajwid yang lainnya, insya Allah akan banyak kemudahan yang akan didapatkan. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, berikutnya kita lihat surat Al-Fil. Kita lihat surat Al-Fil sebelum kita melatih bacaan pada surat Al-Fil. Seperti biasa, kita lihat dulu poin-poin tajwid yang perlu kita perhatikan dalam praktik bacaan ketika kita melatih bacaannya. Pertama, yang perlu kita ketahui yaitu berkaitan dengan mad, panjang pendek. Di dalam surah Al-Fil, ya, mad hanya ada dua macam.
Ada mad yang dipanjangkan 2 harakat dan ada mad yang dipanjangkan 4 harakat. Mad yang dipanjangkan 2 harakat contohnya bi ashabi, ya, mad alif setelah huruf ha, fi mad ya setelah fa, bi ashabi mad alif setelah ha, fi mad ya setelah fa, ababil. Ini yang menjadi fokusnya adalah mad alif setelah huruf ba. Tarmihim mad ya setelah huruf mim, bihijaratin mad alif setelah huruf jim. Ya. Ini contoh-contoh ini adalah mad yang dalam praktik bacaannya dipanjangkan 2 harakat. Kemudian mad yang dipanjangkan 4 harakat ini adalah mad yang yang kita dapatkan ketika kita berhenti pada huruf, ya, yang terdapat setelah huruf mad ketika waqaf yang dikenal dengan istilah mad arid lis-sukun. Contohnya al-fil, tadlil, ababil, ya, sijil, ma'kul. Ini ada 5 contoh, yaitu ketika kita berhenti pada setiap akhir daripada ayat-ayat ini. Ya, kalau kita lanjut dia mad tabi'i dipanjangkan 2 harakat, namun karena kita berhenti maka dia dipanjangkan 4 harakat menurut praktik yang masyhur, ya. Nah, kemudian dengung ada 3 macam dengung di sini. Pertama, dengung yang terjadi pada huruf mim ketika dia sukun bertemu dengan huruf ba. Dalam ilmu tajwid disebut dengan ikhfa syafawi yang praktiknya persis seperti iqlab, yaitu dengungkan mim sukun dan samarkan bunyi mim sukun dengan sedikit memberikan renggang antara kedua bibir. Tarmihim bihijarah, bi tarmihim bihijarah, ya. Kemudian dengung yang kedua yaitu tanwin bertemu dengan huruf mim. Ada 2 contoh. Cara ini disebut dengan idgham bi gunnah. Cara membacanya persis seperti membaca mim yang bertasydid. Bihijaratin min, tim min, bihijaratin min, ya. Ka'asfim ma'kul, fim ma'kul, ya. Persis seperti membaca mim yang bertasydid. Kemudian yang ketiga yang terakhir, dengung terjadi pada nun sukun ketika bertemu dengan huruf sin yang disebut dengan istilah ikhfa hakiki. Min sijil, min sijil, ya. Nah, kemudian berikutnya huruf yang ditebalkan. Ada beberapa huruf yang ditebalkan di sini. Pertama huruf ra. Tara rabbuka wa arsala tayran tarmihim bihijaratin. Semua di sini huruf ra ditebalkan. Pertama karena dia berbaris atas. Kondisi yang kedua karena dia sukun, sebelumnya terdapat huruf yang berbaris atas, dan ini adalah merupakan kondisi-kondisi ra yang ditebalkan. Kemudian huruf yang ditebalkan huruf sad, huruf isti'la, bi ashabi ka'asfin. Nah, yang ditebalkan di sini perhatikan dan hati-hati, yang ditebalkan adalah huruf sad. Sedangkan huruf sebelumnya dan huruf setelahnya itu mesti ditipiskan dan jangan sampai terpengaruh oleh ketebalan huruf sad. Jadi bi ashabi, kesalahan yang sering terjadi hamzah ditebalkan atau hanya juga ikut ditebalkan. Ini adalah kesalahan. Sehingga dibaca bi ashabi, ini salah. Bi als, kemudian habi bukan ha tapi ha. Bi ashabi, ka'asfin bukan ka'as, ainnya tidak ditebalkan tapi tetap tipis. Ka'asfin. Nah, kemudian huruf dhad tadlil, dan perlu diperhatikan sifat yang paling menonjol pada huruf dhad adalah sifat istitalah, yaitu suara agak memanjang dalam pengucapannya. Ada bunyi al, ya.
fi tadlil. Hati-hati, sering terjadi kesalahan di sini adalah mengkolkolakan huruf dad ya sebagai ganti dari sifat istitolah, dan ini adalah kesalahan. Jadi jangan dibaca fi tadlil, ini kesalahan karena huruf dad bukan huruf qalqalah. Jadi praktekkan sifat istitalah dengan benar. Fi tadlil au tadlil. Nah, kemudian terakhir huruf yang ditebalkan huruf ta. Tayran, tayran. Nah, terakhir huruf yang dikolkolakan di sini contohnya cuma satu, yaitu jim ketika dia sukun. Yaj'al, alam yaj'al, yaj'al. Nah, ini poin-poin tajwid yang perlu kita perhatikan di saat kita membaca surat Al-Fil. Nah, sekarang saatnya kita untuk berlatih membaca surat Al-Fil. Seperti biasa, kita baca bersama-sama surat Al-Fil dan kita minta kaum muslimin dan muslimat yang ada di rumah, begitu juga akhuna Abu Auni untuk mengikutinya. Baru setelah itu kita berikan kesempatan bagi beberapa orang ikhwah dan akhwat untuk menyetorkan bacaannya sebelum kita tutup nanti dengan tadabburul ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 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 ألم يجعل كيدهم في تضليل 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 وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل 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 فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول
faja'alahum ka'asfim ma'kul. Naam, ahsantum barakallahu fikum. Nah, wa fika barakallahu ya Ustadzana wa barakallahu fikum. Ayyuhal ikhwal mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat. Langsung saja kita akan buka dua nomor yang bisa dihubungi 08117530.000 dan 081175454444. Telepon biasa dan telepon WA. Silakan langsung saja kita akan angkat peserta kita yang pertama. Oke, dari telepon biasa. Baik, ini dia untuk peserta yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah, dengan siapa Bapak? Di mana? Bapak Anto di Panam, Ustaz. Pak apa tadi? Pak Anto, Ustaz. Pak Anto. Hmm. Oh baik, Pak Anto di Panam. Silakan Ustaz. Ada Pak Anto di Panam. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Naam, gimana kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Ustaz, gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Kami sehat, Alhamdulillah, Pak. Ustaz. Alhamdulillah. Nah, silakan dibuka, Pak, surat Al-Fil. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, di sini huruf ta-nya tipis ya, Pak ya. Fi tadlil. Bukan to, Baik, Ustaz. tapi ta. Tadlil. Ya, Ustaz. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, ulang Pak sekali lagi. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Naam, ahsan tabarakallahu fik. Alhamdulillah bagus bacanya Pak ya. Tinggal sedikit yang perlu Bapak latih. Pertama tadi pengucapan huruf ta yang berdekatan dengan huruf dad. Jangan sampai ta terpengaruh oleh huruf dad. Jadi ta tetap tipis ya Pak ya. Tadlil. Coba Pak. Tadlil. Sekali lagi. Tadlil. Nah, cuma dalam pengucapan huruf dad, suara jangan terputus ya, seolah-olah berhenti sejenak. Tidak. Tadlil. Nah, terputus Ustaz. Ada mungkin gangguan. Qadarullah. Jadi ini yang pertama, kemudian yang kedua, tadi pengucapan huruf ra, sifat bainiyahnya dijelaskan, yaitu suara tidak terlalu ditahan, tidak pula terlalu dilepaskan. Jadi dia bukan diberikan sifat syiddah, bukan pula diberikan sifat rokhawah, lawan daripada syiddah, tetapi pertengahan, yaitu sifat tawassut atau bainiyah. Jadi wa arsala alaihim tidak diberikan sifat syiddah sehingga kesannya dia suara tertahan dan seolah-olah suara terputus atau berhenti sejenak. Wa arsala alaihim ini tidak benar. Tapi wa arsala alaihim seperti yang Bapak praktekkan di akhir tadi. Kemudian bihijaratin, di sini yang perlu dilatih adalah pengucapan huruf ha. Kalau tadi masih mirip dengan huruf ha, bihijaratin. Yang benar bihijaratin, hi, ha, hi, bihijaratin. Nah, kemudian terakhir pengucapan huruf sad ya,
hendaklah diberikan sifat istilah, yaitu pengucapannya tebal. Ka'asfin, asfin, huruf sad ditebalkan untuk membedakan dia dari huruf sin. Karena kalau diberikan sifat istifal, yaitu pangkal lidah tetap pada posisinya sehingga bunyinya tipis, maka dia akan berubah menjadi huruf sin. Karena antara sad dengan sin ini keluar dari makhraj yang sama, yang membedakan hanyalah sifatnya. Nah, ini yang perlu dilatih, yang lain alhamdulillah itu sudah bagus. Ahsan tabarakallahu fik wa yassarallahu laka. Taib, nah jazakallahu khairan Ustaz untuk bimbingannya kepada Pak Anto di Panamnya Qadarullah tadi terputus ya. Baik, kita lanjut ke peserta berikutnya 08117530.000. Sudah ada yang masuk dari call WhatsApp atau telepon WA ya. Baik, silakan yang di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Syakila di Pasar Putih, Bu. Ummu Syakila. Masya Allah, Ummu Syakila di Pasir Putih. Taib, langsung saja Ustaz, ada peserta kita dari Pasir Putih, Ummu Syakila. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, silakan dibuka surat Al-Fil, Bu. Ustaz. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, coba diulang, Bu, ayat yang kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, di sini huruf mim bertemu dengan huruf fa tidak boleh didengungkan ya, Bu ya. Kaidahum fi tadlil. Kemudian huruf dad itu tidak dikolkolakan. Coba diulangi lagi, Bu. Nah, Ustaz. Alam yaj'al kaidahum fi Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ustaz. Nah, masih terdengar seperti kolkola pada huruf dotnya, Bu. Fi tadlil. Coba, Bu. Tadlil. Tadlil. Ya, ada bunyi au ya. Jadi kedua sisi lidah disentuhkan dan ditempelkan pada dinding gigi geraham atas, dan begitu juga ujungnya ditempelkan pada gusi. Tau ya. Tadlil. Ulang lagi, Ustaz. Ya, silakan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, tinggal lebih ditebalkan ya. Tadlil. 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 Nah, sekali lagi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Udah, Ustaz? Ya, lanjut. Wa arsala alaihim tayran ababil. Huruf ra-nya lebih ditebalkan, Bu. Wa arsala. Wa arsala alaihim tayran ababil. Nah. Tarmihim bihijaratim min sijil. Nah, di sini huruf ra jangan dikolkolakan, Bu ya. Taramihim, tarmihim bi. Nah. Tarmihim bi. Huruf mim dengungkan dan samarkan, sedikit direnggangkan antara kedua bibir. Tarmihim bihijarah.
tarmihim bihijaratim min sijil. Min sijil. Dengungkan nun sukun bertemu dengan huruf sin. Tarmihim bihijaratim min sijil. Nah, tinggal di huruf H-nya dijelaskan makhrajnya, Bu. Bihijaratin. Ulang lagi, Ustaz. Ya, ulang lagi sekali lagi. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ulang sekali lagi. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ustaz. Ya, lanjut. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, pada huruf A-nya lebih dijelaskan ya, Bu. Ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, ahsanti barakallahu fiki. Alhamdulillah sudah bagus ya, Bu ya. Tinggal dilatih nanti pengucapan huruf shad, bi ashabi, ka'asfin. Coba Ibu. Ka'asfin. Huruf A-nya juga dijelaskan. Ka'asfin. Ka'asfin. Bi ashabi. Bi ashabi. Ya, huruf H-nya jelaskan ya. Dan huruf shad-nya tebalkan. Bi ashabi. Bi ashabi. Nah, kemudian tadlil. Tadlil. Tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Nah, jadi bihijarah. Bihijarah. Hi-nya pendek, Bu. Bihijarah. Bihijarah. Ya. Jadi yang dipanjangkan huruf jim, bukan huruf H. Ya. Nah, ini beberapa kata yang perlu Ibu latih di rumah. Yang lainnya alhamdulillah itu sudah bagus. Sering berlatih Ibu ya. Dengarkan praktik bacaannya dari bacaan para masyayikh. Kemudian ditiru dan dilatih terus. Ya. Nah, ahsanti barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Barakallahu fika Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk Ummu Syakila di Pasir Putih. Taib, kita akan lanjut ke peserta berikutnya 08117530.000 dan 081175454444. Silakan bisa keduanya telepon WA atau telepon biasa. Taib, kita angkat dulu telepon biasa. Oke, terputus. Dicoba kembali 08117530.000 untuk praktek surah Al-Fil ya di malam hari ini. Silakan kaum muslim dan muslimah rahimanillah wa yakum jami'an. 08117530.000 dan 081175454444. Baik, kita akan angkat. Silakan kaum muslim dan muslimah rahimanillah wa yakum jami'an. Satu lagi Ustaz. Baik, satu lagi silakan. Masih ada kesempatan untuk antum antuna. 08117530.000 dan 081175454444 untuk telepon biasa. Baik, kita akan angkat untuk peserta kita yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Ibu? Ini Yanti. Ummu Yanti di Panam. Taib, Ummu Yanti di Panam. Baik, langsung saja Ustaz. Ada peserta berikutnya, Ummu Yanti di Panam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali pertama Bu bergabung dengan Hidayah untuk setelan bacaan. Ya. Silakan dibuka surat Al-Fil Bu. Iya Ustaz. Nah, silakan dibaca.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Pertama matnya panjangkan 4 harokat dan mim di akhir tuh jelaskan sukunnya Bu ya. Iya, ya. Ulang lagi, Ustaz. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ababil. Panjangkan 4 harokat, mad arid li sukunnya. Ya, ulang lagi, Ustaz. Mm-mm. Wa arsala Wa alaihim. arsala, bukan fa Ibu ya. Iya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Coba huruf H-nya lebih jelaskan Bu. Bihijaratin. Tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, bagus. Ulang sekali lagi. Tarmihim. Orangnya lebih tebal. Tarmihim bihijarah. Tarmihim. Bukan tar. Ro-nya yang ditebalkan. Huruf tanya tetap tipis Bu. Iya. Mm-mm. Tarmihim bihijaratin min sijil. Mm-mm. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, ahsanti barakallahu fiki. Masya Allah untuk bacanya bagus ya Bu ya. Nah, Ya. tinggal sedikit tadi ada huruf yang seharusnya tipis karena ingin menebalkan huruf setelahnya terpengaruh ya sehingga dia ditebalkan seperti huruf ta. Alam taro, bukan alam taro. Ya Bu ya. Bukan Ya, alam taro kai, tapi alam taro kai ta bukan to ya. ya, Ustaz. Begitu juga tadlil, bukan tadlil. Tetap pada huruf ta, dua-duanya itu ditipiskan. Nah, kemudian memanjangkan mat arid li sukun setiap akhir ayat yang ada dalam surat Al-Fil ini ya. Ababil. Nah, kemudian pengucapan huruf ha. Bihijaratin. Ya, coba Bu dilatih. Alam taro. Alam taro. Alam taro. Alam taro. Tadlil. 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 Nah, jadi hati-hati Bu ya, jangan taud tapi ta. Tadlil. Tadlil. Tayran ababil. Tayran ababil. Bihijaratin. Bihijaratin. Nah, ini yang harus dilatih. Yang lainnya alhamdulillah itu sudah bagus Ibu ya. Ahsanti barakallahu fiki wa yassarallahu laki. Betul, Ustaz. Jazakallah khairan. Wa iyaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta kita yang terakhir, mohon maaf untuk yang lainnya. Karena waktu kita terbatas, kita cukupkan 3 peserta saja yang ikut berpartisipasi praktek surah Al-Fil di malam hari ini. Ada Pak Anto di Panam, Ibu Ummu Syakila di Pasir Putih, dan yang baru saja kita dengarkan, Ummu Yanti di Panam. Kini kita dengarkan tadabbur ayat-ayat yang terkandung pada surah Al-Fil ini. Langsung saya, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita simak. Kepada Ustadz, tafadhol untuk tadabburnya, Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Hidayah FM, para pemirsa sekalian rahimanillah wa iyyakum jami'an. Sebelum kita tutup pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini, seperti biasa sedikit kita mentadabburi ayat-ayat yang sudah kita baca, yaitu surat Al-Fil. Al-Fil artinya adalah gajah. Ashabil fil, pasukan bergajah, ya. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam tara, apakah kamu tidak memperhatikan? Kaifa, bagaimana, fa'ala rabbuka, Rabbmu bertindak, bi ashabil fil, terhadap tentara bergajah atau pasukan bergajah. Alam yaj'al, bukankah dia telah menjadikan kaidahum, tipu daya mereka, fi tadlil, dalam kesia-siaan. Wa arsala, dan dia mengirimkan, alaihim, kepada mereka, tayran ababil, burung yang berbondong-bondong, tarmihim, yang melempari mereka bihijaratin, dengan batu, min sijil, dari tanah yang terbakar. Faja'alahum, lalu dia menjadikan mereka ka'asfin, seperti daun-daun, ma'kul, yang dimakan ulat. Ini terjemahan kata per kata. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dari batu, yang berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil. Dinamakan surah ini surah Al-Fil karena di dalamnya terdapat kata Al-Fil, gajah. Surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah SAW tentang kejadian ketika beliau dilahirkan di tahun tersebut yang dikenal dengan istilah Amul Fil, tahun gajah. Ini adalah peristiwa yang besar sekali sebelum dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seorang penguasa di kota Yaman, yaitu Raja Abraha al-Ashram, yang asalnya adalah dari Habasyah, Ethiopia sekarang. Dia seorang raja yang memiliki keinginan, ya, orang-orang Arab datang ke daerahnya, ke negerinya Yaman, berkunjung selayaknya seperti mereka berkunjung ke kota Mekah, ya. Maka dia membangun sebuah gereja yang sangat indah sekali, yang sangat megah dan mewah sekali. Gerejanya disebut dengan nama Al-Qulais, ya. Tujuannya adalah dia ingin mengalihkan orang-orang Arab dalam melaksanakan ibadah hajinya, bukan lagi mereka pergi ke Ka'bah, tetapi mereka diharapkan menuju Yaman. Namun yang terjadi adalah tidak ada orang yang melakukan itu. Justru sebagian, ada beberapa dari kalangan orang Arab yang datang secara sembunyi-sembunyi, ya, mengotori gereja tersebut, yang ini menjadi penyebab, salah satu dari penyebab Raja Abraha murka dan berniat untuk datang ke kota Mekah guna untuk menghancurkan dan merobohkan Ka'bah.
Maka dia susun pasukan, di antaranya ada di depannya terdapat pasukan yang bergajah. Gajah yang besar sekali, yang terkenal dengan di dalam kitab sirah disebut dengan dinamai dengan Mahmud. Diarahkan pasukan ini menuju kota Mekah untuk menaklukkan kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Di tengah perjalanan, kabilah-kabilah Arab yang ditemui oleh Raja Abraha itu diperangi, harta mereka dirampas, ya, mereka ditawan, dan banyak di antaranya yang dibunuh. Termasuk ketika mereka masuk ke kota Mekah, di antara harta yang ditawan adalah 100 ekor unta yang merupakan milik dari Abdul Muttalib, yaitu kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia masuk kota Mekah, dihadapkanlah Abdul Muttalib ke Abraha. Maka terjadi perundingan antara Raja Abraha dengan Abdul Muttalib. Namun yang mengherankan, yang membuat Raja Abraha heran terhadap sikap Abdul Muttalib, ketika berhadapan dengan Raja Abraha, dia tidak membahas tentang permohonan agar Ka'bah tidak dihancurkan. Justru dia menyampaikan dan meminta agar Abraha mengembalikan 100 ekor onta yang sudah dirampas oleh tentara Abraha. Sehingga Abraha yang awalnya ketika bertemu dengan Abdul Muttalib, dia itu memiliki rasa segan dan menghormati Abdul Muttalib, tapi dengan permintaannya jatuhlah wibawa Abdul Muttalib di hadapan pandangan Raja Abraha, sampai dia mengatakan, saya datang di sini untuk menghancurkan Ka'bah, menghancurkan tempat ibadah kalian, tempat yang sangat kalian hormati. Namun ketika kamu datang, justru kamu membahas tentang harta kamu sendiri. Ini yang merupakan kritikan Abraha kepada Abdul Muttalib. Namun dijawab oleh Abdul Muttalib dengan kata-kata yang sangat masyhur sekali. Beliau menjawab bahwasanya lil baiti rabbun yahmi, ana rabbul ibil walil bait rabbun yahmi. Dia katakan, saya adalah pemilik unta yang engkau rampas. Sedangkan rumah itu dia ada pemiliknya. Dia nanti yang akan melindunginya. Ya, yang akan melindunginya. Maka ini membuat murka Abraha. Apakah ada yang berani, yang bisa ya melindungi dan melawan dia ketika dia punya keinginan untuk meruntuhkan Ka'bah? Maka dia arahkan pasukannya untuk menuju kota Mekah, khususnya untuk merobohkan dan meruntuhkan Ka'bah. Namun yang terjadi adalah tentara bergajah yang diarahkan itu tidak mau melangkahkan kakinya, melanjutkan perjalanannya masuk ke tanah haram untuk menghancurkan Ka'bah. Ketika dihadapkan ke kota Mekah, gajahnya berhenti, tidak mau melanjutkan perjalanannya, walaupun sudah dipukul. Namun ketika diarahkan ke arah yang lain, khususnya diarahkan untuk jalan balik ke negeri mereka, gajahnya berdiri dan berjalan. Namun ketika kembali diarahkan ke kota Mekah, dia berhenti dan tidak melanjutkan perjalanan. Ketika Abraha dengan pasukannya kebingungan, dari situlah mereka melihat ke langit, banyak burung-burung berbondong-bondong yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di paruh mereka ada kerikil kecil dan di kedua kaki mereka juga ada kerikil kecil. Yang dengan itu mereka dilempari dengan kerikil tersebut sehingga kocar-kacir dan musnahnya, hancurlah pasukan yang dibawa oleh Abraha. Ini kisah tentang terjadinya ya kisah tentang Amul Fil yang sangat masyhur sekali, yang setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang mendahului kisah sebelum lahirnya Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW lahir di tahun terjadinya penghancuran pasukan bergajah tersebut. Saking masyhurnya kisah pasukan bergajah ini, setiap orang berbicara dan mengaitkan dengan penanggalan itu selalu dikaitkan dengan tahun bergajah. Umpamanya Rasulullah SAW lahir di tahun
Amul Fil. Kejadian ini terjadi 2 tahun setelah Amul Fil atau 1 tahun sebelum Amul Fil. Ini menunjukkan pembahasan atau kejadian ini sangat masyhur sekali di kalangan orang Arab. Maka seperti yang pernah kita singgung sebelumnya, bahwasanya surat Quraisy, sebagian ulama tafsir menjelaskan dia adalah perpanjangan dari surat Al-Fil. Karena sangat erat sekali kaitannya dengan Al-Fil, surat Al-Fil. Di surat Quraisy, li'ila fi Quraisy, Allah Subhanahu wa taala seolah-olah menjelaskan bahwasanya Allah menghancurkan pasukan bergajah itu adalah untuk kemaslahatan orang-orang Quraisy. Seperti apa kejadiannya itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fil. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat terhadap pasukan bergajah. Kalau kita lihat di sini, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, tidakkah kamu melihat? Di sini tara diambil dari kata ra'a yara ru'yatan, artinya melihat. Kita mengetahui kejadian hancurnya pasukan bergajah itu terjadi sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala justru berbicara kepada Rasulullah SAW dengan ungkapan tidakkah kamu melihat? Mustahil Rasulullah SAW bisa melihat sesuatu yang terjadi sebelum kelahirannya. Lalu apa maksud tara di sini? Ru'yah di sini, melihat di sini, para ulama tafsir menjelaskan ru'yah yang ada di sini maksudnya ru'yah ilmiah. Melihat maksudnya di sini adalah mengetahui. Maksudnya mengetahui. Artinya, tidakkah kamu mengetahui, wahai Muhammad, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat terhadap pasukan bergajah? Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan pengetahuan tentang terjadinya kejadian yang besar tersebut dengan ungkapan ru'yah, melihat? Para ulama tafsir menjelaskan ini menunjukkan betapa jelasnya kejadian tersebut dan sangat masyhur kejadian tersebut yang terus dijelaskan dan dibicarakan oleh masyarakat sehingga kejadian itu seolah-olah tampak di depan mata walaupun sudah lama berlalunya. Ini menunjukkan betapa jelasnya kejadian tersebut, tidak ada yang bisa mengingkarinya. Nah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Ya. Tidakkah kamu melihat, wahai Muhammad? Maksudnya, tidakkah kamu mengetahui, wahai Muhammad? Ya. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan para pasukan bergajah? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam menghancurkan musuh-musuh yang menantang Allah Subhanahu wa taala. Kisah Ashabul Fil ini adalah kisah yang patut untuk direnungkan karena banyak pelajaran yang terdapat yang terkandung di dalamnya. Di antaranya adalah bagaimana kesombongan seseorang menantang Allah Subhanahu wa taala, mengundang azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana hurumatillah, ya, syiar-syiar Allah, kehormatan-kehormatan yang Allah tetapkan pada makhluknya ketika dirusak, maka Allah Subhanahu wa taala akan melakukan pembelaannya dan Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya. Di antaranya Ka'bah. Ka'bah adalah merupakan Baitullahil Haram. Rumah Allah Subhanahu wa taala memiliki kehormatan. Namun ketika ada salah seorang daripada musuh Allah Subhanahu wa taala yang ingin, ya, memperlihatkan kesombongannya, keangkuhannya, ingin merusak rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala turunkan perlindungannya sehingga yang terjadi adalah pasukan tersebut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka datang membawa pasukan yang besar, pasukan yang kuat sehingga tidak ada yang bisa melawan mereka kecuali yang melawan itu akan terkalahkan. Namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah kecil, sangatlah remeh, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menarik perhatian Rasulullah SAW dan perhatian umat Islam
mengarahkan mereka untuk merenungkan kejadian tersebut. Menarik pelajaran, memetik pelajaran dan nasihat dari renungan mereka terhadap kejadian tersebut yang disebutkan dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberlakukan pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu daya mereka dalam kesia-siaan? Artinya apa? Mereka sudah menyusun rencana dan strategi ingin menghancurkan Ka'bah, disusun dengan strategi yang sangat bagus sekali, sangat matang sekali, namun semuanya itu hancur di bawah perlindungan Allah, di bawah azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak berfaedah sama sekali. Ya, tidak mendatangkan keuntungan bagi mereka, justru mendatangkan kerugian. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Ya, Allah hancurkan tipu daya mereka. Allah hancurkan makar mereka. Dengan apa? Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah perlihatkan ya kekuasaannya dengan mengirimkan burung yang berbondong-bondong. Ya, tayran ababil. Yang mana burung tersebut membawa tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu yang terbuat dari tanah yang dipanaskan atau tanah yang terbakar. Sehingga yang terjadi apa? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Menyebabkan mereka seperti, setelah dilempari dengan batu tersebut, menjadi seolah-olah seperti ka'asfim ma'kul, daun-daun yang dimakan ulat. Allah Subhanahu wa taala ingin menghimbau kita, ya, menyeru kita untuk mentadabburi ayat ini. Bagaimana kesombongan seseorang di dalam menantang Allah Subhanahu wa taala itu akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menyombongkan dirinya menantang Allah, Allah hinakan dia. Dan itu terjadi pada Abraha. Datang dengan memperlihatkan keangkuhannya, membawa pasukan yang besar, ya, yang tidak sanggup untuk dilawan oleh orang-orang Arab pada zaman itu. Dengan sombongnya dia berniat untuk meruntuhkan Ka'bah. Dibawa pasukan yang besar, yang kuat. Bahkan di antara kendaraan mereka adalah gajah. Gajah yang besar. Ya, yang pada waktu itu tidak ada di Jazirah Arab. Dan dibawa dan dijadikan itu sebagai kendaraan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah. Pasukan yang besar. Namun Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada apa-apanya. Allah balas tipu daya mereka, makar mereka dengan mengirimkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kecil, yaitu burung, sekelompok burung. Yang dipersenjatai burung tersebut dengan batu kerikil kecil dari tanah yang terbakar. Namun dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala yang ditimpakan kepada mereka, mereka yang terkena oleh lemparan batu kerikil kecil tersebut akan menyebabkan mereka binasa layaknya seperti daun yang dimakan ulat. Setiap kerikil yang menimpa badan mereka akan menyebabkan hancurnya tubuh mereka berlubang layaknya seperti daun yang dimakan ulat. Sehingga dengan demikian hancurlah pasukan Abraha, tidak memiliki kemampuan untuk melanjutkan perjalanannya untuk memasuki kota Mekah guna menghancurkan dan meruntuhkan Ka'bah. Dengan itu Ka'bah Allah, Baitullahil Haram tetap terjaga, perlindungan Allah Subhanahu wa taala tetap diperlihatkan oleh Allah kepada masyarakat Arab, yang seharusnya ini adalah merupakan nikmat yang terbesar yang mestinya mereka balas nikmat tersebut dengan tunduk kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah ingatkan di dalam surat Quraisy. Namun yang terjadi justru masyarakat Quraisy ketika mereka diperlihatkan besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah berikan kepada mereka, justru mereka tetap mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dengan makhluknya dengan beribadah kepada berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah tersebut. Dan ini adalah merupakan kufur nikmat terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kasih sayangnya kepada orang-orang Quraisy yang seharusnya dibalas dengan bersyukur, justru mereka
memperlihatkan sikap enggan dan menyombongkan diri untuk beribadah kepada Allah, bahkan menantang Allah dengan mensyarikatkan Allah dengan makhluknya. Maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, kalian jangan pernah menantang Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan kalian, dengan kesyirikan kalian, karena mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan kalian. Sebagai contoh, bagaimana tentara bergajah yang datang ke kota Mekah hanya untuk menghancurkan Ka'bah, namun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalian dengan dosa-dosa kalian, dengan pelanggaran kemaksiatan yang kalian lakukan dengan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian tidak khawatir Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya kepada kalian? Maka ini adalah peringatan sebenarnya bagi orang-orang Quraisy ketika datang kepada mereka dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW membawa dakwah risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu risalah Allah, yaitu mentauhidkan Allah. Ani'budullah wajtanibut taghut. Beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Hanya ini yang diminta oleh Rasulullah SAW. Permintaan Rasulullah SAW dalam ungkapan yang sangat singkat sekali, yaitu qulu la ilaha illallah tuflihu, kata Rasulullah SAW. Ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Maka balasan yang akan kalian dapatkan adalah tuflihu, kalian akan menjadi orang yang sangat beruntung. Namun apa yang terjadi? Mereka tidak menyambut dengan baik dakwah Rasulullah SAW. Justru mereka menantang dakwah Rasulullah SAW. Bahkan memperolok-olok dakwah Rasulullah SAW. Bahkan yang timbul dari ucapan mereka adalah aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini datang membawa risalah, ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan saja? Ini adalah sesuatu yang sangat aneh sekali, katanya. Jadi innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy itu ketika diajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, sikap mereka adalah yastakbirun, mereka menyombongkan dirinya. Mereka menyombongkan diri, tidak mau menjawab seruan Rasulullah SAW, padahal disitulah nanti letak kebahagiaan mereka, letak kemuliaan mereka, letak keberuntungan mereka. Namun mereka tidak menginginkan itu. Padahal permintaan Rasulullah SAW melalui dakwanya, melalui risalahnya sangat mudah. Tinggalkan segala bentuk peribadatan kepada berhala-berhala mereka dan khususkan, murnikan ketaatan mereka, peribadatan mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak menginginkan itu. Mereka menyombongkan diri, menantang dakwah Rasulullah SAW, bahkan mereka menyiksa orang-orang yang menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka perlihatkan penentangan mereka kepada dakwah Rasulullah SAW dengan sikap mereka. Maka melalui surat Al-Fil ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, pembangkangan mereka terhadap risalah Rasulullah SAW akan menyebabkan mereka mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala, layaknya seperti pembangkangan yang diperlihatkan oleh tentara Abraha yang berakhir dengan kehancuran. Maka orang yang mensyirikatkan Allah, menyekutukan Allah dengan makhluknya, sejatinya mereka menzalimi Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan zalim, menantang Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan akan mendatangkan azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah adalah kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa yang lainnya. Namun satu dosa yang tidak dimaafkan oleh Allah, yaitu berbuat syirik kepada Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an, kalau seandainya kita merenungkan, mentadaburi surat Al-Fil, maka kita tidak akan pernah berani untuk menantang Allah dengan kemaksiatan, apalagi dengan kesyirikan. Karena ujung-ujungnya adalah kehancuran, ujung-ujungnya adalah kerugian.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengingatkan Rasulullah SAW, dan ini juga sekaligus peringatan untuk kita selaku umat Rasulullah SAW. Allah mengatakan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada orang-orang sebelum kamu, wahai Muhammad. Walaqad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablik. Sungguh telah diwahyukan kepada kamu, wahai Muhammad, dan kepada para nabi sebelummu. Apa wahyu yang diberikan oleh Allah? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu, wahai Muhammad, berbuat kesyirikan, maka sungguh akan lenyap segala bentuk amalan yang kamu lakukan dan kamu pasti akan menjadi orang yang merugi. Ini peringatan Allah terhadap Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang merupakan abdalul khalqi, makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan namanya digandengkan oleh Allah dengan namanya. Nama Rasulullah SAW digandengkan dengan nama Allah. Tidaklah diucapkan la ilaha illallah kecuali setelahnya Muhammadur Rasulullah. Namun Rasulullah SAW yang merupakan Abdul Khalq diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, wahai Muhammad, hancur batal amalmu dan kamu pasti akan menjadi orang yang merugi. Kalau ini Rasulullah SAW melakukan, seperti ini ancaman Allah. Lalu bagaimana selain umat Rasulullah, selain Rasulullah SAW, ya, yang tidak mendapatkan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita melakukan kesyirikan, tentu kita akan lebih merugi lagi, lebih sia-sia lagi. Maka kewajiban kita adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca kitabullah yang di dalamnya ada aturan-aturan Allah, pesan-pesan Allah, ada janji-janji Allah, bahkan juga ada ancaman-ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita indahkan, yang mesti kita perhatikan untuk kita amalkan di dalam kehidupan ini agar kita selamat mengarungi kehidupan di dunia ini, begitu juga selamat kelak di akhirat nanti sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita tetap dapat istiqomah hidup di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas jalan yang digariskan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga ini bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kebenaran hanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara kesalahan dan kekhilafan murni datang dari diri kami pribadi karena kebodohan kami. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kami mohon ampun, kepada kaum muslimin dan muslimat kami minta maaf. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan kita ucapkan kepada guru kita Al-Ustaz Zulfikar Elsi hafizahullah ta'ala yang sudah menyampaikan panjang lebar terkait dengan tadabbur ayat-ayat yang terkandung di surah Al-Fil, ya. Ada beberapa pelajaran tentang akidah dan tentang yang lainnya. Kaum muslimin dan muslimah, ada juga sirah tadi sudah kita dengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah khazanah ilmu kita di malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan surah-surah berikutnya di kesempatan berikutnya. Setiap Selasa malam Rabu ba'da salat fardu isya waktu Indonesia Barat. Kaum muslimin dan muslimah, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita lanjutkan dengan beberapa jeda menjelang kita akan tutup siaran dengan azkarun naum atau zikir pengantar tidur. Barakallahu fikum, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi kita ucapkan jazakallahu khair kepada pembimbing kita Al-Ustaz Zulfikar Elsi hafizahullah ta'ala yang sudah hadir di malam hari ini. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah FM.